Sebelum kamu investasi Rp1 pun, ada beberapa hal yang harus kamu tahu. Dan banyak pemula skip ini. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Dia, umur aku 19 tahun. So, di sini aku bakal share beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian terjun investasi. Nah, buat kalian, apakah investasi penting? Yes, investasi sangat penting. Kita tahu bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi, so kita perlu melindungi mata uang kita dan juga membuat uang kita bekerja untuk kita. Ketika uang kita taruh saja di rekening, itu hanya nganggur, uang kita nggak kerja. Buatlah uang kita kerja dengan kita menaruh uang kita di instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan kalian. So, menurut aku investasi sangat penting karena di dalam investasi itu yang menentukan itu adalah waktu. Jadi semakin awal kalian mulai, dan ketika kalian konsisten, disiplin setiap bulan untuk investasi, maka mungkin 20 tahun sampai 50 tahun lagi akan memberikan hasil dan return yang maksimal. So, yang pertama itu adalah punya dana darurat. Dana darurat harus 3 kali atau 6 kali pengeluaran bulanan kalian. Misal pengeluaran bulanan kalian 3 juta, so 3 juta dikali 3 atau 6, sekitar mungkin 6 juta kalau 3 kali pengeluaran. Apakah boleh investasi sebelum punya dana darurat? Boleh, tapi kalian alokasikan ke dana darurat lebih banyak daripada kalian alokasikan ke instrumen investasi yang lainnya. Kenapa? Karena dana darurat ini seperti perisai sebelum kalian melangkah ke investasi. Karena dana darurat itu sangat penting. Kita nggak tahu, mungkin kalian kita nggak tahu perubahan dunia, perubahan itu sangat berubah, seperti krisis yang lain sebagainya. Jadi dana darurat it's very important. Kalian boleh kok untuk investasi sambil mengumpulkan dana darurat, cuman alokasikan dana darurat lebih banyak daripada investasi yang lain. Next, yang kedua, ketahui profil risiko kamu. Ada 3 profil risiko dalam investasi: konservatif, moderat, dan agresif. Konservatif ini mungkin lebih rendah, kalau moderat di tengah-tengah, dan agresif kalian tipe yang high risk, high return. Baik lagi, setiap orang beda-beda, tidak ada yang salah, itu setiap orang. Biasanya kalau umur kalian 20-an, kalian masih muda dan penghasilan kalian masih stabil, you have a lot of time, kamu punya banyak waktu, mungkin kamu cocok di risiko yang tinggi atau moderat. Karena kamu masih punya banyak waktu, tapi untuk kamu yang mungkin udah usia 30 atau 40-an, yang mungkin baru mulai investasi dan penghasilan kamu tidak stabil, mungkin kamu resiko yang investasi yang konservatif atau yang rendah. Tapi ini balik lagi tergantung kalian sendiri. Apakah kamu tipe yang masih tenang ketika market turun 30-50%? You need to ask yourself first. Jadi kamu harus tahu risiko kamu. Kalau aku sendiri pakai aplikasi Bibit, jadi biasanya nanti ada pertanyaan yang bisa menentukan bahwa kamu ini tipe konservatif, moderat, atau agresif. Next, yang ketiga, investasi di instrumen sesuai tujuan keuangan kamu dan instrumen yang kamu ngerti. Setiap orang tujuan keuangannya beda-beda, jadi kita nggak bisa ikut-ikutan investasi sekedar dibilang sama teman, oh kripto menguntungkan, bitcoin menguntungkan, saham menguntungkan. Kalau aku sendiri, apakah aku investasi di kripto? Jawabannya enggak, karena aku tidak ngerti kripto dan aku bukan tipe investor yang agresif. So, aku tidak cocok dengan kripto atau bitcoin tersebut. Ini balik lagi ke kalian sendiri. Dan juga investasi ke yang kamu ngerti ya. Jadi kalau kamu nggak ngerti instrumen tersebut, ya intinya kamu harus ngerti dulu itu dulu. Kamu harus pelajarin dulu apa itu kripto, bagaimana returnnya, apakah dia stabil, apakah cocok dengan kamu atau enggak.
dan tujuan keuangan beda-beda. Kalau kamu mau punya dana darurat, mungkin cocok di deposito ataupun reksadana pasar uang. Karena aku sendiri taruh dana darurat di reksadana pasar uang. Kalau mungkin kamu tahun depan mau liburan, mungkin kamu bisa taruh di reksadana pasar uang atau di obligasi, karena kalau kamu taruh di saham, market saham itu dalam 1 tahun tahu kan naik turunnya bagaimana. Kalau mungkin kamu mau beli rumah nih, kalau mungkin kamu mau beli rumah mungkin 10 tahun lagi kamu sesuaikan. Kalau di aplikasi Bibit sendiri ada kayak kamu ada tujuan keuangan apa, targetnya kapan, jadi kamu harus investasi di mana dengan jumlah berapa. Jadi detail banget. Kalau mungkin kamu mau pensiun, mungkin 40 tahun lagi, kamu mungkin cocok di saham. Karena apa? Karena saham pasti hasilnya maksimal sekitar lebih dari 20 tahun kalau kalian investasi rutin setiap bulan di saham yang bagus, dan juga kamu ngerti. Baik lagi, sebelum kita investasi kita harus tahu instrumen tersebut. Balik lagi, kita harus pelajari saham tersebut. Next, yang terakhir, investasi itu untuk jangka panjang. Buat kalian yang investasi adalah cara cepat kaya, kalian salah. Investasi itu adalah untuk mendapatkan hasil maksimal, kalian harus investasi dalam jangka panjang. Jadi kalian invest rutin tiap bulan di misal di instrumen apapun yang kalian ngerti dan sesuai tujuan kalian, dan waktu akan berjalan, waktu akan bekerja seiring waktu. Kalau mungkin kalian jangka panjang ya sekitar 20 tahun sampai 30 tahun itu akan mendapatkan return yang maksimal. So investasi itu beda dengan trading. Investasi itu untuk melindungi mata uang kita dan membuat uang kita bekerja untuk kita. Jadi itu dia 4 hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian terjun ke investasi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Thank you. See you on the next video.